Terkadang, keadilan tak datang lewat sorotan kamera. Ia muncul dalam diam, di tengah perjuangan yang tak terlihat oleh mata. Ada orang yang menjerit meminta kebenaran, tapi suaranya tenggelam di antara opini publik dan permainan persepsi. Dan di saat seperti itulah, kita diingatkan bahwa hukum sejati bukan sekadar pasal dan hukuman, melainkan tentang keberanian untuk menegakkan kebenaran meski harus melawan arus. Pada kesempatan ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang tak hanya menguji kesabaran, tapi juga hati nurani. Karena di balik kabar terbaru tentang Amar Zoni, muncul satu gerakan besar yang bisa mengubah arah cerita ini. Tonton video ini sampai akhir karena di bagian penghujung nanti, ada satu pesan yang bisa membuat kita semua berpikir ulang. Apakah keadilan benar-benar milik semua orang, atau hanya milik mereka yang punya kuasa? Geger. Setelah sekian lama publik bertanya-tanya soal nasib Amar Zoni di balik jeruji, kini kabar terbaru dari Dirjen Pemasyarakatan justru memicu kehebohan baru. Dalam pernyataannya, Mas Hudi, selaku Dirjen Pas Kementerian Hukum dan HAM, menegaskan bahwa kasus Amar Zoni bukanlah kasus peredaran narkoba di dalam rutan, melainkan hasil temuan satu linting ganja saat razia rutin dilakukan petugas. Sekilas tampak jelas, namun bagi sebagian masyarakat, pernyataan itu justru menimbulkan pertanyaan baru. Ada yang merasa lega, tapi tak sedikit pula yang merasa janggal. Kalau benar hanya satu linting, kenapa seolah kasus ini membesar? Tanya sebagian warganet di kolom komentar yang kini viral di berbagai media sosial. Dan di tengah riuhnya opini publik itu, muncul sebuah gerakan besar yang tak disangka. Seruan untuk para penegak hukum di bawah naungan PRAD bersatu agar turun tangan membela keadilan Amar Zoni. Warganet menulis, kami tak membela pelaku, kami membela keadilan. Kalimat itu kini jadi simbol baru di kolom komentar setiap berita tentang Amar. Mereka berharap para pengacara yang tergabung dalam PRAD sebagai pilar hukum nasional mau ikut memastikan bahwa proses hukum terhadap Amar benar-benar dijalankan dengan adil dan transparan. Sebab bagi masyarakat, keadilan bukan hanya tentang siapa bersalah dan siapa benar, melainkan bagaimana kebenaran itu diperlakukan. Enggak, karena Bang Amar mau bicara tadi gitu. Oh iya bisa. Hah? Mau apa? Minta nomor telepon PH pengacara. Karena kan yang Amar hafal tuh nomor telepon aku. Karena aku mungkin gampang kali nomor teleponnya dihafalin. Jadi telepon aku, Bu Dokter, aku disuruh Bang Amar minta nomor telepon PH. Soalnya Bang Amar sebenarnya mau ngomong sama aku, cuman nggak boleh dulu dokter, harus ngomongnya sama PH dulu. Oh ya udah. Akhirnya aku kasih nomor telepon Om John. Dari telepon Om John selesai telepon Amar, Om John langsung telepon aku. Dokter, tadi saya udah teleponan sama Amar. Ini terus gimana Om kabarnya? Udah dokter, tenang aja, baik banget. Dia malah pede banget buat ngadepin sidang katanya gitu. Terus aku ditanyain nggak Om, kan aku nanya gitu. Bu Dokter, orang pertama yang ditanya juga dokter katanya gitu, malah nggak bikin sidang. Om jangan ngomongin sidang dulu, kan dia lagi ngomongin sidang tuh Om. Aku cuma mau nanya dokter gimana kabarnya dan aku minta tolong jagain Bu Dokter ya gitu kata dia. Soalnya aku udah 2 hari ini kan, baru kemarin aku lapor ke polisi LPSK, udah nggak ada ancaman-ancaman lagi. Aku diancam-ancam Om 2 hari. Iya, jam 2 malam sama bandarnya. Diancam-ancam, lo harus ikutin aturan gue, jangan ngebongkar semuanya, bla bla bla. Aku capek kan. Hakim dan jaksa pasti sabotase. Kalau ini beneran pasti kesian banget kan si Amar. Yuk kawal terus, apapun upload tentang Amar Zoni, kawal terus, diposting ulang, like, komen, dan teman-teman harus sebarkan biar kasus ini benar-benar tuntas dan sidang berikutnya harus kita dukung. Kita dukung bisa offline ya teman-teman. Sidang itu di mana-mana harus offline biar jelas loh hasilnya. Kuasa hukumnya aja susah banget buat komunikasi sama Amar Zoni. Gimana mau ketemu sama kliennya aja. Kuasa hukum itu kan harus tahu, harus ada komunikasi dengan kliennya. Tolong banget, ini harus di-up loh kasusnya Amar Zoni ini, tolong dibantu banget. Para influencer yang udah gede-gede banget, tolong dibantu banget kasusnya Amar ini. Kalau orang yang tidak menginginkan Amar Zoni bebas dari penjara, berarti orang itu punya masalah dengan Amar Zoni. Mungkin dendam pribadi, dendam cinta, dendam asmara, ya. Buktinya Prabowo, DPR, Hotman Paris, Ustadz Dery juga di komputer. Bahkan seluruh rakyat Indonesia 100%, 90% menyuarakan Amar Zoni untuk dibebaskan. Kalian
Itu orang sono-sono itu ya, saya tahu, yang tidak suka Ahmad Joni bebas karena persoalan cinta, persoalan pribadi, hingga menyuruh orang membayar orang, ya, nggak mau, namanya orang sakit hati. Nah, abang melihat itu juga gimana bang? Ahmad Joni tidak bisa dipidana karena dia lagi sakit. Ingat, tetapi pembawa barang tersebut harus dipidana. Berikut dengan kalapasnya, berikut dengan pegawainya, berikut dengan dirjennya, berikut dengan menterinya. Pidana semua. Kenapa abang mempunyai sistem seperti ini? Dipidana semua. Ya, kalau Ahmad Joni catat ya, Ahmad Joni tidak bisa dipidana karena dia sedang sakit. Orang yang dibina di lapas itu semuanya sakit mentalnya. Orang berbuat jahat itu karena mentalnya sakit, nggak normal, nggak waras, gitu loh. Maka dia termaktub dalam pasal 44 KUHP. Dalam pasal 44 KUHP ayat 1 ayat 2 itu dijelaskan orang sakit tidak bisa dipidana. Orang terganggu mental tidak bisa dipidana. Jadi semua perbuatan kejahatan yang ada lagi di dalam penjara itu merupakan tanggung jawab daripada dirjen lapas, bukan tanggung jawab daripada pelaku. Makanya orang-orang yang narkoba, orang-orang berbuat jahat di dalam lapas, itu tanggung jawab daripada dirjen lapas. Bukan pelakunya, mereka itu orang lagi dirawat, kamu orang sakit. Beda di luar ya? Beda kalau di luar. Habis selesai terus. Makanya kalau beda, itu beda. Itu udah masuk. Oh beda. Beda. Tapi kalau dia di dalam lapas terjadi transaksi begini, ditangkap oleh orang, maaf. Alurnya seperti itu. Nggak bisa langsung, Ahmad Joni salah. Dia mengedar. Sebabnya dia mengedar kenapa? Karena ada kesempatan. Siapa yang beri kesempatan? Itu yang harus di cross check ya. Ahmad Joni, ingat ya, saya keras kalau masalah hukum, apalagi hukum pidana. Ahmad Joni tidak bisa dipidana. Ya, karena orang sakit semua yang di dalam lapas itu, dia mau ngegele, mau narkobais, mau ngapain, dia itu clear and clean karena mereka orang sakit, nggak bisa dipidana. Mau dia bawa ganja 1 ton di dalam sel, bebas pidana. Orang lapas itu karena mereka lagi sakit, Pak. Dan ada kesempatan untuk itu juga untuk pakai. Nah, yang memberi kesempatan itu yang dipidana. Paham nggak? Analogi yuridisnya seperti itu. Nggak bisa dibalik, ya. Jangan dibalik. Analisa yuridisnya seperti itu. Jadi semua yang ada di lapas itu adalah orang yang sakit, yang harus diobati. Yang termaktub di dalam pasal 44 KUHP, ya. Dia itu semua tidak bisa dipidana. Semuanya yang ada dalam lapas. Ini konstruksi hukum tata negara loh, ingat. Ya. Semua nggak bisa dipidana. Tapi kalau ada niat. Terima kasih. Ini yang kita cari-cari selama ini, teman-teman. Dukungan dari pengacara ini untuk Ahmad Joni. Beliau mengatakan Ahmad Joni itu sakit, orang sakit wajib diobati, bukan malah dipenjara. Yang harus dipenjara adalah orang yang memasuk narkoba, penjaga lapas dan orang yang terlibat, itu kata beliau mengatakan. Gimana pendapat teman-teman? Ini semakin menguatkan kita untuk mendukung Ahmad Joni agar bebas dari penjara Nusa Kambangan. Mari kita satukan lagi suara kita untuk membantu Ahmad Joni. Karena hati saya bertambah kuat, pendapat saya bertambah kuat karena pendapat saya didukung oleh pengacara yang hebat ini. Saya mengacungkan jempol kepada pengacara yang satu ini, hormat saya karena beliau sependapat dengan pendapat saya. Luar biasa, teman-teman. Ini harus kita cari pengacara yang seperti ini, yang harus kita dukung, membela orang-orang lemah, membela orang-orang yang sakit. Ini harus kita cari, teman-teman. Ya betul kan kata beliau kan, apa yang saya katakan selama ini tak Ahmad Joni betul. Ahmad Joni itu hanya korban, dia sakit. Seharusnya orang sakit itu tidak dipenjara, dia seharusnya diobati, ayomi, disayangi, didukung, dirangkul, itu seharusnya. Ini kan, gimana pendapat teman-teman? Ayo, mari kita sepakat sama abang pengacara ini. Beliau, saya rasa adalah pengacara yang bersih hatinya untuk membantu Ahmad Joni, mengatakan yang sebenarnya, tidak ada embel-embel, tulus beliau membantu Ahmad Joni. Mari kita dukung kembali teman-teman untuk kebebasan Ahmad Joni. Kasihan kita, teman-teman, beliau sakit, apalagi di penjara sendirian, tidak ada teman yang menghibur. Biarkan dia keluar, biarkan dia berubah. Akan ada orang-orang baik yang akan mendampingi Ahmad Joni nanti ketika keluar. Dan kita berharap kepada Dr. Kamelia, kepada Ustadz Eri Sulaiman,
ketika Amar Zoni keluar nanti dari penjara, mudah-mudahan orang ini membimbing Amar Zoni, menjadikan Amar Zoni lebih baik lagi, menjadikan Amar Zoni betul-betul berubah 100%, tidak memakai narkoba lagi. Setuju nak teman-teman, Amar Zoni tidak memakai narkoba lagi? Gimana caranya supaya Amar Zoni ini tidak memakai narkoba lagi, tidak ingat lagi barang haram ini, dan gimana cara teman-teman? Silahkan komen ya, mohon di komennya ditunggu ya.